Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Politik luar negeri dibagi menjadi 5, yaitu lahirnya politik luar negeri masa demokrasi parlementer, politik luar negeri masa Orde Baru, politik luar negeri masa demokrasi terpemimpin, politik luar negeri masa reformasi. Lahirnya politik luar negeri. Terjadinya perang dingin antara blok barat dengan blok timur, tetapi Indonesia tidak memihak antara kedua blok tersebut. Hal tersebut menjadikan Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri masa demokrasi parlementer. Pada masa Kabinet Mohatta, politik luar negeri Indonesia dititik beratkan kepada negara Asia dan negara Barat. Politik luar negeri masa demokrasi parlementer. Pada masa Kabinet Sukiman, politik luar negeri Indonesia lebih cenderung memihak Amerika Serikat. Politik luar negeri masa demokrasi parlementer. Pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjoyo I, politik luar negeri Indonesia lebih cenderung memihak bekerja sama dengan negara Asia dan Afrika. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, politik luar negeri Indonesia mulai bersifat bebas aktif. Politik luar negeri masa terpemimpin bertujuan untuk mendapatkan pengakuan politik dan pembentukan identitas bangsa Indonesia melalui slogan. Bukti kedekatan dengan Blok Timur. Adanya kolaborasi politik yang erat dengan Cina, ruang bagi perkembangan PKI lebih leluasa. Bukti kerenggangan dengan Blok Barat. Yang pertama, respon keras pemerintah terhadap Belanda di Irian Barat, baik dengan cara diplomasi maupun militer. Yang kedua, mengembangkan NEVOS. Dampak politik luar negeri masa demokrasi terpemimpin. Yang pertama, inflasi terus menerus, penghasilan merosot sementara pengeluaran sebaliknya. Yang terakhir, krisis ekonomi. Politik luar negeri masa Orde Baru. Di sini ada tujuan, program, dan dampak. Politik luar negeri masa reformasi. Dalam politik luar negeri masa reformasi ada tujuan, masa pemerintahan, dampak positif, dan dampak negatif. Politik luar negeri masa reformasi. Tujuannya lebih diarahkan pada upaya pemulihan kepercayaan dunia internasional untuk memulihkan ekonomi nasional. Politik luar negeri masa reformasi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, langkah awal memberlakukan referendum di Timur Timur sebagai langkah awal dalam pemulihan hubungan luar negeri. Politik luar negeri masa reformasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu TNI sebagai penjaga kedaulatan teritorial kembali menguat. Yang kedua, memperoleh kepercayaan IMF dan Bank Dunia. Dampak negatifnya, lepasnya Timur Timur. Politik luar negeri masa reformasi dan dalam kepemimpinan Abdurrahman Wahid, langkah awal mengadakan kunjungan secara ekstensif ke luar negeri dengan mengangkat isu-isu domestik termasuk MAS. Integrasi teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Politik luar negeri masa reformasi terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif yaitu pemulihan ekonomi, dan dampak negatifnya tidak ada. Politik luar negeri masa reformasi dalam pemimpinan Ibu Megawati. Beliau mengambil langkah awal yaitu lebih memperhatikan pertimbangan peran DPR dalam menentukan kebijakan luar negeri dan juga lebih memprioritaskan untuk mengunjungi wilayah yang sedang konflik seperti Aceh dan Maluku.
Politik luar negeri masa reformasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu anggaran presiden ke luar negeri lebih diperhemat dan dialokasikan untuk membantu menanggulangi penderitaan rakyat di daerah konflik. Dan dampak negatifnya yaitu lepas Pulau Sipandan dan Liditan. Politik luar negeri pada masa reformasi. Pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, langkah yang beliau ambil yaitu menjalin kerjasama menguntungkan dengan banyak negara. Politik luar negeri masa reformasi. Politik ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, berhasil mengubah citra bangsa Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama seperti contohnya dengan Jepang. Dan yang kedua, penanganan konflik di Aceh. Kedaulatan perwakilan diplomatik di Indonesia. Pengertian perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara. Perwakilan diplomatik merupakan alat perlengkap utama dalam hubungan internasional. Yang kedua, penyambung lidah dari negara yang diwakilkannya. Kedudukan perwakilan diplomatik biasanya berada di ibu kota negara penerima. Selain itu, semua kepala perwakilan diplomatik pada suatu negara tertentu biasanya bertempat di ibu kota negara yang merupakan satu korps diplomatik. Korps diplomatik biasanya diketuai oleh seorang duta besar yang paling lama ditempatkan di negara yang disebut dengan Dean atau Doyen. Tingkatan-tingkatan perwakilan diplomatik. Duta besar ambasador adalah tingkatan tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambasador ditempatkan pada negara yang menjalin banyak hubungan. Timbal balik duta besar ini diakreditasikan kepada negara. Duta Gersan adalah wakil diplomatika yang pangkatnya setingkat lebih rendah dari duta besar. Duta diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Dalam penyelesaian segala persoalan kedua negara, dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya. Menteri Residen. Seorang Menteri Residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat mereka bertugas. Kuasa usaha Charge d'Affaires. Kuasa usaha Charge d'Affaires adalah perwakilan tingkat rendah yang ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri dari pegawai negeri lainnya. Kuasa usaha dibagi atas kuasa usaha tetap, Charge d'Affaires and paid, dan kuasa usaha. Lima, pejabat pembantu. Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh yang terdiri atas atase pertahanan atau perwira militer dan atase teknis atau PNS. Tugas-tugas perwakilan diplomatik. Yang pertama, representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. 2. Negosiasi, mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara lainnya. 3. Observasi, menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. Keempat, proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Yang kelima, persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima.
Fungsi perwakilan diplomatik. Secara universal, fungsi perwakilan diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina tersebut ditegaskan fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut. Yang pertama, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Yang kelima, memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.